Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini, kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, rambu-rambu perjalanan rohani. Nats Alkitab terdapat di dalam Mazmur 86 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Sehingga kita harus menyadari dan memiliki komitmen untuk membulatkan hati, hidup menurut kebenaran firman Tuhan sepanjang hidup kita. Kita harus mengingat 2 Korintus 5 ayat yang pertama berkata, bahwa suatu hari kemah tempat kediaman kita akan dibongkar, dan kita umat Tuhan yang percaya kepada Kristus dan yang setia, akan tinggal dalam kediaman kita yang kekal di sorga. Masing-masing kita akan menjalani sebuah perjalanan kehidupan, yaitu perjalanan rohani yang dimulai setelah kita lahir baru, yaitu bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, untuk memastikan kita selamat sempurna sampai kepada tujuan kekal kita, yakni tinggal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus di surga, kita harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan menghidupi firman Tuhan yang memberikan kepada kita rambu-rambu di dalam perjalanan rohani. Sebab segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mazmur 25 ayat 10. Sesungguhnya semua yang dituliskan di dalam Alkitab adalah jalan-jalan Tuhan yang mengajarkan bagaimana seharusnya kita tetap hidup di dalamnya. Saudara, dalam konteks ini kita mau belajar beberapa rambu yang perlu diperhatikan dalam perjalanan rohani kita. Rambu pertama, hiduplah menurut firman. Saudara, janganlah kita menjadi orang-orang yang sekedar mengalungkan atribut agamawi. Sebab Yesus pernah berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Mengapa Yesus berkata demikian? Karena ia tahu bahwa banyak orang Kristen melakukan segala macam hal yang berhubungan dengan Dia, tetapi mereka tidak pernah benar-benar mengenal Yesus, tidak benar-benar mengabdikan imannya kepada Yesus, tidak dengan sungguh-sungguh menjalin hubungan dengan Yesus, bahkan hidup sekehendak hati dan tidak menuruti hukum dan ketetapan Tuhan. Jadi kita lihat di sini saudara, Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi orang percaya yang sejati. Rambu kedua, jangan murtad. Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan 6 berkata, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudaraku, apa artinya murtad? Murtad adalah mengingkari iman, yang tadinya beriman kepada Yesus Kristus, tetapi karena suatu alasan tertentu, ia berpaling dan menukar iman dengan kepercayaan lain. Maka dari itu, ungkapan sekali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya adalah komitmen yang harus kita pegang sampai hayat hidup kita dan apapun persoalan yang kita hadapi di depan. Rambu ketiga, kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Saudara,
Kasih karunia yang Allah miliki bagi kita saat kita masih orang berdosa adalah sama dengan kasih karunia yang dimilikinya bagi kita setelah kita menjadi orang-orang yang telah dimerdekakannya. Untuk itu, firman Tuhan berkata, "Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu." Ibrani 10 ayat 26. Dengan bahasa lain, marilah kita yang telah menerima kasih karunia keselamatan oleh penebusan dosa melalui Yesus Kristus di kayu salib, mengisi kehidupan dengan kebenaran. Sebab Yesaya 48 ayat 18 memerintahkan kita mentaati firman Tuhan, maka damai sejahteramu dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Jadi, jikalau kita tidak sungguh-sungguh dan berusaha memelihara keselamatan yang telah kita terima, maka kita bisa kehilangan hidup yang kekal yang tadinya kita miliki. Rambu keempat, jangan hidup dalam kedagingan. Saudara, bagaimanakah agar keinginan daging tidak lagi menguasai hidup kita? Kuncinya adalah dengan hidup oleh Roh. Firman Tuhan berkata, "Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging." Galatia 5 ayat 16. Sesungguhnya keinginan daging jika ia terus dibuahi dapat membawa kita jatuh ke dalam dosa. Dan seperti kata firman Tuhan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan rambu kelima, bertanding dalam perlombaan iman dan rebutlah kemenangan. Firman Tuhan berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Wahyu 3 ayat 1 sampai dengan 6. Bagaimana kita dapat menjadi pemenang? Tekunlah dalam panggilan Tuhan saudara dan tidak pernah menyerah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami dapat dengan sungguh-sungguh memperhatikan rambu-rambu Tuhan dalam perjalanan rohani kami. Kami juga diingatkan agar kami mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dengan takut dan gentar, sehingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan pertandingan kehidupan ini dan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari dan Tuhan Yesus memberkati.